dari Pendidikan Fisika. Di sini saya akan melakukan praktikum hukum Archimedes. Nah, pertama-tama di sini saya menyiapkan alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahannya itu yang pertama air yang sudah saya sudah isi ke dalam wadah. Kemudian ini ada 3 buah telur. Nah, selanjutnya di sini ada garam dan sendok untuk mengaduk. Oke, pertama-tama kita masukkan 3 buah telur ke masing-masing wadah yang sudah berisi air. Nah, untuk yang pertama, wadah yang pertama kita isi telur. Nah, dan yang kedua dari masing-masing wadah kita sudah taruh masing-masing telur. Nah, untuk wadah yang pertama itu telurnya tenggelam, dan kemudian yang kedua, untuk wadah yang kedua kita masukkan garam sebanyak 1,5 sendok makan. Kemudian kita aduk hingga garamnya terlarut semua. Aduk sampai garamnya terlarut. Nah, kita tambahkan sedikit air. Nah, ini hasil dari bagian wadah kedua, yaitu telurnya melayang. Kemudian kita masukkan wadah yang ketiga, yaitu kita masukkan garam sebanyak 3 sendok makan. Kemudian kita aduk hingga garamnya terlarut.
tunggu hasil dari wadah ketiga yang sudah kita isi dengan garam sebanyak 3 sendok. Tambahkan lagi garam sedikit. Nah, dari hasil percobaan wadah ketiga bisa dilihat bahwa telurnya terapung. Ini adalah wadah yang sudah kita isikan dengan garam yang sebanyak 3 sendok, dan ini hasilnya adalah telurnya mengapung. Nah, dari hasil percobaan dari ketiga wadah yang sudah berisi telur, dan mulai dari wadah pertama sampai dengan wadah ketiga, kita sudah bisa melihat perbedaan dari hasil percobaan ini. Nah, dari hasil percobaan hukum Archimedes tentang fluidostatis ini, hukum Archimedes mengatakan bahwa menjelaskan mengapa suatu benda yang tercelup di air dapat melayang, mengapung, dan tenggelam. Nah, yang pertama, tenggelam. Tenggelam merupakan ketika sebuah benda sampai ke dasar fluida, dan biasanya terjadi apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, kemudian melayang. Melayang adalah ketika benda masuk ke dalam fluida namun tidak sampai ke dasar. Biasanya terjadi apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Nah, kemudian mengapung. Mengapung terjadi ketika benda berada di permukaan fluida. Biasanya terjadi ketika massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis fluida. Jadi, fluida merupakan suatu zat yang dapat merubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan mengalir, yaitu air maupun gas. Nah, mengapa garam itu dapat membuat telur melayang maupun mengapung? Nah, garam ini berfungsi untuk memperbesar massa jenis fluida. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada gelas pertama itu massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis telur, sehingga dapat membuat telur tersebut tenggelam.
Kemudian lalu pada bagian wadah kedua, yaitu wadah yang sudah kita isi dengan garam, yang sudah dilarutkan dengan garam sampai massa jenis air itu sama dengan massa jenis telur, sehingga dapat membuat telur itu melayang. Jadi massa jenis air sama dengan massa jenis telur, sehingga membuat telur ini dapat melayang. Kemudian mengapung yang sudah dilarutkan garam yang lebih banyak ketimbang dari wadah yang kedua. Nah, jadi untuk bagian yang ketiga yang mengapung ini dilarutkan lebih banyak garam dibanding dengan wadah kedua, sampai massa jenis airnya itu lebih besar daripada massa jenis telur. Nah, sehingga dapat membuat telur ini dia mengapung. Nah, cukup sekian praktikum saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam percobaan saya. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.